Assalamualaikum warahmatullahi. Di mana posisinya? Ya. Yang lain deh, tapi anda mana puding mendung lah. Nah, oke, silakan bergabung semuanya. Mungkin ada yang belum dapat. Tidak semuanya akan terpenuhi di dalam panggung ini, tapi juga ada beberapa orang yang lainnya boleh ya, nanti akan di WA oleh Pak Agus. Yang lainnya nanti boleh live saja, tapi tidak meminta untuk diundang, ya. Artinya tidak ada di panggung ya, Pak Agus ya. Tidak ada di dalam kolom-kolom yang telah kita sediakan. Ada diundang oleh Pak Agus. Terima kasih semuanya. Pada hari yang berbahagia ini nanti ada absennya nih Pak Agus. Ya, kita akan melanjutkan itunya ya, di mute supaya lebih jelas nanti ketika saya akan menjelaskan beberapa item tentang perkuliahan kita. Ya, saya mengharapkan semuanya berada pada posisi ya di mana ada wifi yang kuat, ya. Dicari tempat oleh masing-masing kita di mana ada wifi yang lebih kuat, nah, supaya suaranya itu lebih jelas dan lebih terang. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Nah, kita melihat hari ini tentang wawasan keilmuan, filsafat pendidikan, filsafat umum. Ada beberapa hal yang kita perlu jelaskan hari ini, mulai dari pengertian dan juga tentang hal-hal lainnya, ciri-ciri berpikir filsafat, akan kita jelaskan pada hari yang berbahagia ini. Tunggu sebentar, saya lagi pakai baru dengar ya, bisa didengar ya? Bisa didengar suara saya? Mana? Tekan ya, Mas. Ya, Mana tekan? Mana tekan? Mana? bisa didengar suara saya? Tolong suaranya itu di-mute-kan, di-silent-kan ya. Speakernya di-silent-kan, hanya didengar saja supaya lebih mudah bagi kawan-kawan yang lain. Oke, siapa nih? Coba speakernya di-silent-kan. Itu. Nah, tinggal bentar lagi. Nah, Speakernya tolong speakernya tolong di-mute-kan. Oke, speakernya tolong di-mute-kan atau di-silent-kan. Ya, kalian hanya bisa mendengar. Nanti ketika bertanya boleh silakan nanti bertanya akan kita mulai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semuanya yang telah hadir dalam ruangan TikToker ini atau media sosial TikTok ya, dimanapun berada, juga saya mengharapkan berada di tempat yang wifi-nya itu lebih bagus ya, supaya pembelajaran kita itu lebih jelas. Pertama sekali yang kita bahas hari ini adalah tentang apa itu filsafat ya, pengertian filsafat, kemudian ciri-ciri berpikir filsafat ya, yang mana yang dikatakan orang itu sudah berpikir filsafat atau belum ya. Nah, nanti akan nampak dan akan kita bahas juga pada sesi yang berbahagia ini. Kemudian pendekatan dalam filsafat, dan yang terakhir adalah sejarah lahirnya filsafat. Sejarah lahirnya filsafat. Oke, kita lanjutkan. Pengertian filsafat itu yang pertama sekali kita melihat secara kebahasaannya atau sering disebut secara etimologi ya, secara bahasa. Nah, secara bahasa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari akar kata philein, philare, philos ya, yang artinya cinta, suka sekali akan sesuatu. Secara akar katanya ya, secara akar katanya dari akar kata philein, philare, philos yang berasal dari bahasa Yunani yang arti literalnya atau arti secara kebahasaan akar katanya itu adalah cinta atau suka sekali akan sesuatu, cinta atau suka sekali akan sesuatu. Dan juga ada satu kata lagi adalah tadi ada filosnya atau filarinya atau fileinnya, sofis ya, filosofis ya, ada Sofia dari kata Sofia. Sofia itu maknanya kebajikan atau kebijaksanaan. Kebajikan atau kebijaksanaan. Nah, itu dari sisi akar katanya. Nah, seperti misalnya kita dalam konteks kita Islam, seperti sholat misalnya. Kalau sholat itu secara bahasanya, sholat itu sama bahasanya dengan doa atau sinonim dengan doa. Tapi ya, kalau secara istilah, secara terminologi itu akan lain lagi bahasanya. Nah, sekarang kita mau lihat secara terminologi ya, secara terminologi atau secara definisi atau secara istilah. Walaupun akar katanya yang sama, akar kata sama, tapi cara istilah itu bisa berbeda. Nah, contohnya misalnya, kalau secara bahasa kata book itu, book tulisannya itu adalah bahasa Indonesia itu buku. Nah, tapi ketika istilah itu atau akar kata book itu dipakai oleh orang ekonomi, ditambah ing sedikit menjadi booking, itu sudah lain maknanya. Nah, secara terminologi atau secara perislahan, pengertian filsafat itu adalah ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Ya, ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Itu diingat. Ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Nah, kita manusia ini punya experience-nya, punya past, punya hari ini, dan punya masa depan. Jadi ilmu yang dipelajari yang untuk memahami itu semua ya, berusaha untuk memahami
ruang lingkup dari pengalaman manusia itulah filsafat. Jadi sangat luas. Ya, itu satu definisi yang diberikan oleh para tokoh, dan definisi di sini hasil rangkuman atau hasil kumpulan dari beberapa definisi dari beberapa referensi yang saya baca. Kemudian ada juga yang mendefinisikan filsafat itu adalah pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab yang pertama. Nah, diingat ya, pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab yang pertama, yaitu atau bahasa lain disebut dengan causa prima. Ya, causa prima atau prinsip-prinsip yang tertinggi dari segala sesuatu yang dicapai oleh akal budi manusia. Prinsip yang tertinggi atau penyebab yang paling utama. Misalnya seperti kan ada kita lihat rentetan makanan, misalnya apa, rantai makanan dalam biologi misalnya kan, ayam dimakan oleh manusia, nanti apa, ayam itu bertelur, lahir anaknya akan makan padi itu apa ditanamnya, itulah lingkarannya. Nah, itu penyebab yang utama itu siapa? Kalau dalam bahasa referensi Islam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang berbicara tentang siapa sih ya penyebab utama itu, siapa sih sebab-sebab yang pertama itu, apa sih ketika kita mendengarkan atau melihat atau memegang sesuatu itu terjadi ya, atau ada kecelakaan misalnya tadi ketika kita pergi dari rumah ke kampus ya, kan ada penelusuran. Nah, terjadinya apa? Ada tabrakan itu di mana terjadinya, kenapa ada terjadinya, dari asal muasalnya kita susul sampai ke manusianya itu. Mungkin dia tadi pagi waktu pergi dari rumahnya, pikirannya belum begitu stabil mungkin. Nah, misal. Nah, kenapa tidak stabil? Nah, karena dia mungkin ada yang dia inginkan belum terpenuhi, sehingga atau sebaliknya dia terlalu bangunnya terlalu terlambat misalnya, sehingga nggak sempat mandi, nggak sempat ini, nggak sempat itu, sehingga dia buru-buru pergi ke kampus sehingga tidak konsentrasi. Nah, misalnya begitu. Itu sebab-sebab yang pertama. Sering disebut dalam bahasa filsafat itu adalah causa prima. Nah, itu ilmu yang mempelajari itu ya. Kemudian dalam bahasa yang lainnya juga ada saya cantumkan, filsafat itu adalah secara istilah the human being attempt to think ya, to think more speculatively, reflectively and systematically about the universe and human relationship to that universe, yaitu human being manusia pada human being ya, attempt to think ya, berusaha untuk memikirkan sesuatu yang lebih spekulatif ya, yang lebih secara spekulatif, secara reflektif atau secara sistematis tentang alam ya. Ilmu yang berusaha, manusia itu berusaha untuk memikirkan tentang atau secara spekulatif, secara reflektif atau dan juga secara sistematis ya, tentang alam semesta, universe, about the universe and human relationship to that universe, tentang alam jagat raya ini dan hubungannya antara manusia dengan alam itu ya. Ilmu yang berusaha untuk untuk cara spekulatif ya, secara sistematis dan juga secara reflektif, yang berbicara tentang atau ingin mengetahui tentang alam raya ini
ya, alam jagat raya ini itu disebut dengan universe. Dan hubungannya alam ini dengan manusia. Kalau alam jagat raya itu adalah universe atau alam jagat raya. Kalian ada menonton misalnya ada Miss Universe ya. Miss Universe itu ratu kecantikan sejagat misalnya. Itu universe. Alam jagat raya dan ya hubungan antara manusia dengan alam itu bagaimana? Kalau universe, alam jagat raya itu dengan bahasa lain disebut kosmos ya, kosmologi. Makrokosmos. Tapi kalau manusia itu adalah disebut dengan mikrokosmos, itu bagian dari alam gitu. Nah, bagaimana hubungan manusia, itu dengan alam jagat raya itu artinya apa? Sangat luas kan? Ada alam manusianya, ada alam hewani, ada alam hayati, hal-hal seperti tumbuh-tumbuhan, ada alam hewani, dan alam-alam yang lain yang ada di bawah universe itu. Kemudian ada juga yang mendefinisikan atau membuat suatu istilah filsafat itu adalah pengetahuan yang mempelajari segala hakikat kehidupan manusia. Itu lebih luas itu. Segala kehidupan manusia itu dari A sampai Z itu itulah namanya filsafat. Itulah ilmu yang mempelajari tentang atau pengetahuan yang mempelajari tentang segala hakikat kehidupan manusia itu dari A sampai Z itu adalah filsafat. Sudah dapat dimengerti kan? Kemudian dalam filsafat itu ada ciri-ciri berpikir filsafat. Dalam pembahasan kita hari ini ada ciri-ciri berpikir filsafat. Yang kedua, berpikir filsafat itu adalah berpikir rasional. Itu yang penting. Berpikir rasional itu bagaimana? Alatnya apa? Kalau filsafat itu alatnya akal. Ya, di atas akal itu adalah ada wahyu dan ilham. Itu dogma. Yang di atas, yang di luar kewajaran kita sebagai manusia. Tapi yang alat untuk berfilsafat itu adalah rasio, akal, ya, bukan wahyu. Jadi berpikir filsafat itu adalah ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah salah satunya itu tadi berpikir rasional yang terdiri dari 3. Yang pertama universal. Ya, yang pertama universal. Universal itu berpikir secara menyeluruh. Ya. Tidak sepotong-sepotong. Itu berpikir universal. Contoh konkretnya, kalau kita ingin jadi kecil, kalau kita sebagai kecil, maka yang harus kita pikirkan keseharian kita itu adalah seluruh masyarakat yang ada di bawah desa tersebut. Bukan hanya memikirkan lorong kita, bukan hanya memikirkan keluarga kita. Nah, kalau kita misalnya seorang bupati, maka yang dipikirkan itu adalah seluruh komunitas dan masyarakat yang ada di sebuah kabupaten atau kota tersebut. Tidak berpikir kecamatan lagi, tidak berpikir lorong lagi, tidak berpikir menasah lagi, tidak berpikir desa lagi. Nah, itu namanya berpikir universal. Dalam konteks kita pendidikan, kalau kita seorang guru, maka tugas kita itu adalah mendidik, ya, mendidik peserta didik kita. Tidak memandang dia itu dari latar belakangnya apa, ekonominya apa, latar belakang kampungnya apa, latar belakang keluarganya apa. Nah, itu nggak ada hubungan. Tapi yang ada hubungan dengan kita adalah dia selaku anak didik kita atau peserta didik kita adalah kewajiban kita untuk memberikan pencerahan dan pembelajaran. Yang pertama universal tadi, kemudian radikal. Ya, berpikir radikal ini
berpikir sampai ke akar-akarnya, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, kita mencari, kalau orang menyebut ini sebuah hadis misalnya, membaca sebuah hadis, kita telusuri hadis itu, siapa yang meriwayatkan, siapa orang kausa prima tadi, siapa yang pertama sekali ya menemukan hadis itu sampai kepada Rasul. Nah, kalau kita ingin melihat sebagai sebuah spidol ini, nah, kita bisa mendeteksi kenapa lahir spidol itu dari mana, siapa desainernya, sampai tahu kita desainernya itu siapa. Ya, konsep yang dia lakukan itu kita tahu, mencari tahu. Nah, mencari tahu sampai ke akar-akarnya itu, atau kepada sampai kita temukan kausa prima itu yang tadi, itu namanya berpikir radikal dalam filsafat. Nah, bukan radikalisme yang ada selama ini yang kita dengar, bukan itu maksudnya di sini. Jika kalian tahu tentang sesuatu istilah atau ilmu tentang atau sesuai dengan program studi kalian, dari biologi, dari bahasa Inggris, cari itu kata-kata atau istilah itu sampai kalian temukan, oh begitu ya, jangan hanya didengar sepotong-sepotong atau dari orang-orang gitu. Tapi kita cari sumber aslinya. Bahasa lainnya sumber aslinya itu apa? Ya, bukan terjemah-terjemah. Bukan hanya terjemahan-terjemahan dari orang atau pendapat-pendapat dari orang, tapi kita telusuri ya, sumber aslinya di mana. Itu disebut dengan radikal di sini. Dan yang ketiga adalah sistematis. Berpikir sistematis dalam filsafat itu berbeda dengan sistematis dalam ilmu pengetahuan. Kalau sistematis dalam ilmu pengetahuan itu adalah runtun dari A, B, C sampai Z misalnya. Dari 1, 2, 3 sampai berapa gitu, runtun dia, teratur. Itu sistematis dalam ilmu pengetahuan. Itu dapat dibedakan ya. Sistematis itu ada dua, nanti dapat dibedakan. Sistematis ya ada dua, ada menurut filsafat dan ada juga ilmu pengetahuan. Nah, itu beda memaknai sistematis. Itu yang perlu kalian lihat nanti. Yang perlu kalian tahu, karena dalam kata-kata sistematis ini banyak sekali orang terjebak. Kebanyakan orang ketika bicara sistematis itu langsung menjurus kepada sistematis secara ilmu pengetahuan. Nah, secara ilmu pengetahuan sistematis itu adalah runtun, teratur ya, berurut ya, seperti kita menulis sebuah tulisan dari pendahuluan, habis itu tujuan, latar belakangnya, habis itu masalahnya, tujuannya, dan seterusnya sampai kesimpulan. Bukan itu yang dimaksudkan sistematis dalam filsafat. Itu yang saya masih banyak mendengar pemahaman sistematis dalam filsafat itu masih sebagian besar, bahkan pengajar-pengajar juga yang memaknai sistematis itu adalah menurut pengertian dalam ilmu pengetahuan. Nah, sistematis di sini adalah berpikir beraliran, berpikir bermazhab, ya, bukan runtun, tapi berpikir bermazhab atau beraliran. Bagaimana maksudnya itu? Ketika kalian mengatakan sesuatu ini berdasarkan tokoh A, ini berdasarkan tokoh B, itu yang dimaksud sistematis. Nah, dalam semua ilmu pengetahuan, dalam bahasa itu banyak. Dalam bahasa Arab itu banyak tentang huruf jar aja itu. Dalam bahasa Arab itu banyak sekali pendapatnya. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Dalam satu-satu istilahnya itu ada berbagai pendapat. Pendapat-pendapat yang berbeda itulah ya kita menyebutkannya secara sistematis ini. Ketika kita ngomong air itu adalah sifatnya
mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu menurut siapa? Itu sistematis, ya. Kalau dalam bahasa agama lebih, kita sholat bisa menurut mazhab siapa? Syafi'i. Dalam ilmu pengetahuan juga begitu, bukan hanya dalam mazhab fikih. Dalam semua, dalam sejarah itu berbeda pendapat. Ketika orang mengatakan misalnya dalam sejarah, masuk Islam ke Indonesia itu adalah dimulai dari Berla misalnya. Tepat. Ya Berla. Nah, itu menurut pakar sejarahnya siapa-siapa kita sebutkan. Ada yang mengatakan masuknya Islam ke Aceh ini adalah dari kampung saya misalnya Lamno. Itu menurut siapa? Ada ahli sejarah. Nah, referensi lah. Itulah disebut dengan berpikir sistematis dalam filsafat itu. Setiap apapun yang kita bicarakan itu ada referensinya, bukan caranyit, ya, bukan hoak, ya, bukan ngomong sembarangan. Ada referensinya. Nah, ketika kita mengungkapkan sesuatu itu menurut siapa? Menurut pakar ini bla 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 bla, menurut ini bla 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 bla. Itu mengatakan begitulah, mengatakan sesuatu itu berdasarkan atau based on referensi, itulah itu disebut dengan berpikir sistematis dalam filsafat. Bukan berpikir runtun, bukan sistematis dalam filsafat itu runtun dari A sampai Z atau teratur itu. Bukan itu maksudnya sistematis di sini. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Masih banyak ya orang belum bisa membedakan antara makna sistematis dalam filsafat dengan makna atau pengertian sistematis dalam ilmu pengetahuan. Ya, kita lanjutkan ya. Sudah dapat dimengerti. Pemikiran dalam filsafat itu lebih tertuju pada segi-segi idealis, ya. Ya, filsafat itu lebih kepada hal yang bersifat idealis, ya. Ideal. Ya. Kenapa? Karena tadi alatnya itu akal. Akal itu adalah rasio. Jadi idealis. Pada tataran idealis. Pertanyaan yang mendasar tentang hakikat dan makna sesuatu. Nah, itu yang sering. Nah, itu filsafat ya. Kalau kita melihat ini, spidol ini, nah, coba diperhatikan, spidol nih, pengertian spidol. Di mana ini spidol nih? Spidol ini adalah bentuknya bla bla bla, warnanya bla bla bla, bla begini. Itu di mana itu? Ya, itu kan dalam kepala kita. Nah, ketika spidol ini saya pindahkan, nah, ditanya oleh orang, spidol itu ialah apa makna spidol atau pengertian dari sebuah spidol. Spidol itu adalah berbentuk begini. Itu kan di dalam ide kita, di dalam kepala kita. Maka dalam filsafat itu lebih memakai akal itu tadi dan lebih pada idealis, walaupun ada mazhab filsafat nanti minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar juga. Ada idealis, ada realis, ada naturalis, ada pragmatis. Nah, pemikiran filsafat itu lebih tertuju pada hal-hal yang idealis. Pertanyaan yang sering muncul tentang filsafat itu ada hakikat atau makna, hakikat dan makna sesuatu. Hakikat dan makna sesuatu. Nah, itu pertanyaan. Bukan tentang objek. Bukan tentang objek, tapi tentang hakikat. Nah, gini. Nah, ketika ada pengertian apa spidol itu ya, itu tentang hakikat. Nah, spidol itu dibuat dari apa ya? Nah, bukan dari objek spidol itu begini bla 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 bla. Bukan juga pada tentang tenis. Nah, kalau nggak salah udah pernah saya jelaskan di dalam ruangan. Kalau berpikir filsafat itu ada di atas teori. Kemarin ada saya sebutkan misalnya ada konsep, kemudian ada teori, kemudian ada metodologis, kemudian ada
teknologi. Nah, filsafat ya di sini, bukan pada tataran teori. Kalau teori itu berpikir objek itu tadi, teknis dan metodologis lagi ke sini. Nah, pemikiran dapat berjenjang, ya. Nah, teknis, teoritis dan filosofis. Teknisnya di sini dia. Nah, teori ini, kemudian filosofis. Jadi jenjang filosofis, teoritis, teknis atau teknis, ya, teoritis, filosofis. Ya, di atas itu orang berpikir filsafat itu, ya, yang paling pertama pada hal yang bersifat konseptual, filosofis. Nah, di atas semua itu, di atas lagi sana, di atas filosofis, dasar konsep itu ada dogmatis namanya. Atau sering juga kalau dalam bahasa agama kita dogmatis religius, ya, religius. Dogmatis atau religius dogmatis. Atau dogmatis religius. Dogma itu atau religius itu, nah, itu tidak bicara, alatnya itu bukan akal. Ya, alat untuk mengukurnya itu bukan akal. Tapi itu ada wahyu, ada ilham. Nah, itu tidak semua orang. Ya, tidak semua orang ada yang mendapatkan wahyu atau ilham itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Kalau wahyu itu hanya para nabi dan rasul. Kalau ilham itu bisa para aulia-aulia atau ulama-ulama yang karismatik. Nah, itu Allah memberikan ilham. Jadi sudah tahu. Nanti jangan dibilang belajar filsafat sulit begini begitu, nggak ada. Belajar filsafat itu rasional, dia berpikir rasional dan alatnya itu akal, bukan indera, ya, bukan indera yang ada sama manusia, yaitu alatnya itu akal. Kemudian pendekatan dalam filsafat, ya. Pendekatan dalam filsafat itu ada pendekatan historis dan ada pendekatan sistematik atau problematis. Ada dua, ya, pendekatan filsafat. Historis itu maknanya itu mengutamakan urutan waktu dan tempat. Misalnya dulu ada filsafat Yunani, ada filsafat Mesir, ya, ada filsafat zaman modern, ada filsafat Islam, ada filsafat Barat, ada filsafat Cina. Itu pendekatannya itu historis namanya, ya, karena mengutamakan urutan waktu dan tempat. Kemudian yang kedua ada problematis atau sistematik. Itu mengutamakan pokok pembahasannya, ya, tanpa terikat dengan tempat dan waktu. Tanpa terikat dengan tempat dan waktu. Problematis itu bagaimana? Seperti filsafat etika, filsafat ontologi, filsafat seperti bicara etika, bicara ontologi, bicara teologi, bicara metafisik, ya. Melihat misalnya kalau kalian dalam di Fakultas Pendidikan melihat pembelajaran dalam sisi etiknya itu bagaimana, dalam sisi metafisisnya bagaimana, dalam sisi epistemologi itu bagaimana. Nah, tinjauan-tinjauan yang begitu itu disebut pendekatan problematis atau pendekatan sistematik. Tapi kalau yang satu lagi pendekatan historis itu seperti ada filsafat, kita mempelajari filsafat Islam, filsafat Yunani, filsafat Cina, filsafat Barat, dan lain-lain. Itu dia. Jadi ada dua pendekatan. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang telah kita sebutkan di paparan pertama tadi, adalah sejarah lahirnya filsafat. Nah, di mana filsafat? Filsafat yang tertua dimulai sejak 4000 tahun sebelum Masehi.
Filsafat yang tertua itu adalah dimulai 4.000 tahun sebelum Masehi. Kalau 4.000 tahun sebelum Masehi, kalau Masehi itu zamannya kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kalau 4.000 tahun itu berapa abad ya? Nah, kalau 100 tahun itu 1 abad, 4.000 tahun berapa abad, Pak Agus? 4.000 tahun sebelum Masehi. Kalau 4.000, kalau 100, 1 abad 100 tahun. Kalau 4.000, 400 abad. Nah, nanti 400 abad sebelum Masehi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tadi bisa dikatakan itu 4.000 itu mungkin masa Fir'aun orang sudah berpikir atau mungkin itu sudah masa Nabi Nuh atau sudah masa siapa itu. 400 tahun, 400 abad ya sebelum Masehi. Itu 4.000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada di Mesir. Sudah ada di Mesir. Jadi kita jangan terpesona lagi dengan yang kita dengar hari ini. Apapun yang ada dari Mesir itu Yunani dan sebagainya dan sebagainya. Itu terjadi di lembah Sungai Nil. Tapi saya belum dapat mendeteksi itu. Kalau masa Nabi apa? Di lembah Sungai Nil, Efrat, Tigris, dan India. Yang kedua di Efrat, Tigris, dan India. Kalau India 2.500, 250 tahun sebelum 2.000 maksud saya 2.000 sebelum Masehi 2.500. Dan kemudian di Babilonia 2.400 tahun sebelum Masehi. Itu berapa abad coba dihitung. Jadi mungkin dihitung ya menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam soal-soal nanti. Jadi yang sangat tua filsafat itu sudah dimulai pada zaman sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi itu sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Itu berapa abad coba dihitung. Di Mesir. Kemudian baru di India, di Efrat Tigris itu Irak, ya. Irak hari ini dan India itu 2.500 sebelum Masehi. Dan Babilonia juga begitu di daerah Irak itu juga di laut Babilonia itu 2.400 sebelum Masehi. Dan mencapai puncaknya adalah pada abad ke-4 atau ke-3 sebelum Masehi. Itu puncak ya, dikenal yang sampai yang kita pelajari hari ini, dan itu tertulis hanya pada abad ke-4 dan 400 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi. Coba bayangkan, yang tertua itu 4.000, ini hanya 400 tahun. Di Babilonia aja 2.400, berarti sangat baru masih kalau di Eropa itu. Walaupun hari ini Eropa itu lebih maju dari kita, belum mencapai puncaknya itu pada 400 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi. Dan itu terjadi pada masa Socrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya. Nah, itu dari segi sejarah filsafat. Nah, inilah mungkin pembelajaran kita hari ini tentang wawasan keilmuan filsafat kalian. Ya, dari sisi pengertiannya, dari sisi berpikir filsafat itu tadi. Habis itu pendekatan yang ada dalam filsafat. Jadi yang pertama kita tadi mempelajari tentang pengertian dari filsafat itu. Ini hanya sebagai wawasan kalian karena kita mempelajari filsafat pada masa ini, dan itu juga sebagai ilmu misalnya boleh juga kalau itu tahu dan sesungguhnya harus tahu ya pengertian bagaimana secara
kebahasaan akar katanya itu tadi atau etimologi dalam bahasa yang biasa kita pakai. Bagaimana pengertian filsafat secara istilah, kemudian bagaimana ciri-ciri berpikir filsafat tadi, ya ada 3. Yang pertama universal, yang kedua radikal, yang ketiga adalah sistematik. Nah, di universal itu berpikir menyeluruh, ya lebih umum, tidak sepotong-sepotong. Sedangkan radikal itu berpikir kita itu sampai kita temukan sumber yang pertama, atau dalam bahasa lain sumber aslinya. Dan yang sistematik itu adalah, ya berbeda dengan sistematik dalam ilmu pengetahuan, berpikir kita itu ada rujukannya, bukan hoax. Ya. Apapun yang kita lakukan, yang kita tulis, ya itu punya referensi atau punya kutipan. Bukan cat langit kalau bahasa Jermannya, atau cat langit. Nah, itu 3, universal, radikal, dan sistematik. Kemudian pendekatan dalam filsafat itu tadi ada 2 pendekatan. Ada pendekatan historis dan ada pendekatan problematis atau sistematik. Yang historis itu maksudnya ada urutan waktu dan tempat. Misalnya kita pelajari filsafat Yunani itu pada masa siapa, tahun berapa, siapa tokoh-tokohnya. Filsafat Islam itu dimulai kapan dan mungkin. Nah, itu ada tergantung kepada urutan waktu dan tempat. Kemudian yang tidak tergantung kepada waktu dan tempat itu namanya pendekatan problematis. Ya, tergantung pada problema apa. Nah, kita melihat sisi metafisisnya, sisi epistemologinya, sisi nilainya atau aksiologinya. Jadi tidak ada hubungannya dengan urutan waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah sejarah lahirnya filsafat. Mungkin selama ini kita hanya membayangkan filsafat itu lahir dari Eropa sana atau dari alam barat sana. Padahal tidak. Filsafat itu sudah yang paling tua yang dapat dideteksi oleh ilmuwan. Nah, ini yang ada yang kita pelajari ini adalah sesuatu yang dapat terdeteksi atau dideteksi oleh ilmuwan kita, ya, atau yang ada dapat ditulis, yang ada bukti-buktinya. Kalau udah ditulis itu ada bukti-buktinya semuanya. Jadi bukan cat langit itu tadi, atau bukan hoax, ya. Itu filsafat yang tertua itu dimulai adalah 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 sebelum Masehi itu 4.000 tahun sebelum tanggal yang kita pakai hari ini. Ya. Kita ada tanggal 22 kan, ada bulan 2 juga kita pakai, ada bulan Masehi. Ya, bulan Masehi itu adalah bulan kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan satu lagi kalau kita Islam itu memakai Hijriah. Tapi ini yang dimaksud ini sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Coba bayangkan 4.000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Kemudian di Efrat atau Tigris dan India atau Efrat Tigris itu ada sungai, nama sungai di Irak hari ini. Dan India itu 2.500 tahun sebelum Masehi. Dan di Babilonia itu 2.400. India dan Irak tadi 2.500, Babilonia 2.400. Coba bayangkan kalau kita lihat hari ini bagaimana itu, berarti peradaban mereka lebih sangat tinggi. Nanti terbukti hari ini Mesir itu adalah memang peradaban tertua di dunia. Di sana lahir filsafat. Nah, baru pada abad ke-7 sebelum Masehi. Abad ke-7 itu adalah 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa. Itu di Eropa. Dan mencapai puncaknya pada 400 tahun atau 300 tahun sebelum Masehi. Artinya jauh sekali kalau dibandingkan kemajuan Eropa itu dengan Mesir, dengan India, dan dengan Irak, Babilonia. Nah, peradaban itu. Dan mencapai puncaknya kalau yang kita dengar hari ini kebanyakan ya yang dari Yunani ini. Nah, pada masa Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian
dapat kami sampaikan juga, itulah cara berpikir bahwasan keilmuan kita dalam filsafat itu sesungguhnya berpikir lebih luas ya, bukan berpikir sempit ya. Itu filsafat. Itu beda filsafat dengan ilmu pengetahuan. Secara lebih jelas nanti kita ada session membicarakan apa perbedaan di antara apa istilahnya filsafat dan ilmu pengetahuan. Ada bedanya karena sebelum lahirnya ilmu pengetahuan, semua ilmu itu adalah terkumpul dalam filsafat. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mungkin waktunya masih ada, Pak Agus, untuk kita buka sesi pertanyaan. Bagi siapa saja yang ingin bertanya silakan, nanti akan dicatat oleh Pak Agus. Pak Agus ada di samping saya ini ya. Silakan siapa saja boleh bertanya tentang topik yang kita pelajari atau kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Siapa yang bertanya silakan. Ini masih ada yang belum bergabung nampaknya ya. Ramai yang belum bergabung. Ini masih 36 orang. Sedangkan kita semua 40 ya. Yang sudah bergabung, ini baru ada 40. Mbak Adi, dua lagi yang belum bergabung. Terima kasih untuk pembahasannya ya. Tapi ini kita tunggu pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan lebih bagus. Tapi kita harapkan sesuaikan dengan waktu pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ingin bertanya? Mana ini pada diam semua? Halo? Halo? Nah, itu dengan sulot. Coba di itu. Siapa? Ini. Ya. Silakan. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Kita. Silakan. Silakan. Silakan, siapa tadi ingin bergabung? Maksud saya ingin bertanya, silakan. Apa-apa. Ada siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Siapa? Mafaza. Ya. Mafaza Ramadhani. Ya.
Jadi kan Pak, tadi kan Bapak bilang sejarah lahirnya sejarah lahirnya filsafat. Yang paling yang kita pakai sekarang tuh filsafat yang dari Eropa. Apa? eh, jadi itu 400 atau 300 tahun sebelum Masehi. Ya, ya, ya. Oke, lanjut. Abad ke-7, Pak. Kami cuma mau mastiin apakah benar, Pak. Benarnya apa? Berarti emang yang kita pakai itu 400 sampai 300 tahun sebelum Masehi. Eh, Uh, itu pusat lahirnya filsafat yang sampai saat ini kita pelajari. ya, ya, ya. Ya, begini. Di Itu kan Eropa. pertanyaan. Itu di Di Eropa, Eropa, bukan di itu di Eropa, Yunani. di Yunani itu. Oh, bukan. Ya, ya, itu di Yunani. Oke. Itu masa kejayaannya ya. Tapi filsafat yang tertua itu 4000 tahun SM sebelum Masehi. Itu Mesir. Tapi hari ini, coba baca buku-buku kalian tuh yang kalian baca dalam bahasa Yunani, kan begitu? Ya. Berasal dari ini, dari itu, dari demokrasi aja dari Yunani bahasanya. Kenapa? Karena mereka lebih kepada filsafat epistemologinya. Budaya menulis ya bagi mereka itu lebih maju. Kalau orang Arab itu lebih maju pada budaya menghafal. Sehingga kalau yang hafal itu kalau nggak ketemu langsung kan susah kita kan. Kalau Yunani dibukukan. Budaya orang-orang kita di Timur Tengah dulu itu budayanya pada menghafal. Tapi pada ketika di Eropa, di Yunani khususnya, itu mereka sudah mulai menulis pada batang pohon kayu atau pada daun-daun apa misalnya. Itu yang membedakannya sehingga hari ini semuanya seolah-olah dari Yunani padahal bukan. Ini ya masalahnya. Seolah-olah semua ilmu hari ini adalah berasal dari Yunani. Coba baca berbagai macam buku seolah-olah dari Yunani. Padahal bukan. Inilah perlunya kita belajar tentang filsafat ini supaya kita tahu. Nampaknya bukan Yunani ya. Yang peradaban yang tertinggi itu sebenarnya bukan Yunani. Yunani kemudian. Padahal jauh sebelum itu. Kalau enggak, kenapa lahir indikator dari kebudayaan itu kan banyak lahir di di Mesir dengan piramid ya kan, dengan istilahnya yang mayat itu diawetkan itu kan dari tradisi dari Mesir kuno itu dulu. Begitu ya, apa saya? Halo? Ya, Pak. Sudah dapat dipahami kenapa saya bilang seolah-olah dari Yunani itu, seolah-olah yang kita kenal hari ini filsafat semua ilmu pengetahuan itu berasal dari Yunani. Kenapa? Karena mereka orang Eropa itu suka menulis. Kita orang Indonesia pun kan nggak suka menulis kan. Nenek-nenek kita dulu hanya bilang pada kalau sudah musim ini akan ini, kalau orang mau ke sawah dia hanya ingat. Kalau ke sawah pada bulan ini, habis itu nanam padi, panennya kapan, kan hanya diingat-ingat. Tapi tidak ada tradisi menulis. Mungkin hari ini sudah ada tradisi menulis. Padahal yang dibukukan, yang ditulis orang Yunani itu adalah ada yang bersifat ilmu kealaman, sebagaimana yang pernah saya jelaskan itu, yaitu kealam itu apa? Ada yang berulang ciri-cirinya ilmu alam itu berulang-ulang. Jadi berulang-ulang, misalnya musim duren misalnya di kita kan. Sebenarnya udah tahu orang musim panen duren kapan, berbunganya duren itu kapan.
Habis itu juga musim, kalau dulu waktu kecil-kecil kami itu musim apa ini, cengkeh. Kapan cengkeh itu berbunga, habis itu kapan cengkeh itu dia harus dijaga karena banyak yang jatuh, kapan cengkeh itu harus dipanen. Ya begitu. Tapi kita tidak bukukan, hanya mewariskan. Ketika tanda hujan itu apa? Adanya mendung. Padahal tidak semua mendung itu menghasilkan hujan. Nah, tapi biasanya kalau mendung itu pasti hujan. Ya. Karena keterulangan itulah yang menjadi, kalau dalam kita orang timur lebih banyak menghafalnya, tapi kalau orang barat lebih banyak mencatatnya. Nah, inilah perbedaannya di situ. Kalau dalam filsafat, kalau orang Eropa itu lebih banyak kepada sisi epistemologisnya. Kalau semua dicatat, ada tradisi mencatat, dan sesungguhnya tradisi mencatat itu tradisi kita juga. Makanya sampai pada saat Al-Quran diturunkan kan dicatat pada pelepah-pelepah kurma, karena belum mentradisi, bukan belum ada, tapi belum mentradisi. Nah, itu dia. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Sudah dapat dipahami, Mak Faza? Dapat, Pak. Begitu ya. Siapa lagi yang ingin bertanya, silakan. Memperhatikan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta. Siapa yang bertanya? Mana kau? Siapa yang bertanya? Wah. Coba namanya mungkin dikasih nampak namanya, atau disebutkan namanya, dikasih nampak di layar, boleh juga, atau nggak bisa muat di layar. Bertanya, Pak. Disebutkan siapa? Ada, bukan. Oke, silakan. Siapa nih? Muhammad. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Siapa namanya? Muhammad ya? Nama saya Muhammad Fawaz Murtada, mewakili teman-teman yang ada di sini, Pak. Tadi Bapak ada menjelaskan tentang ciri-ciri filsafat, ada 3, Pak. Kalau nggak salah saya, Pak. Ya, betul. Yang pertama ada universal, yang kedua radikal, yang ketiga sistematik. Jadi yang menyangkut radikal tadi, Pak, saya masih kurang mengerti, Pak. Jadi saya ingin menanyakan tentang ciri-ciri filsafat yang radikalnya, Pak. Sekian, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Muhammad. Radikal itu adalah maksudnya berpikir sampai ke akar-akarnya, mencari. Misalnya kita temukan satu kasus, ya, kita menemukan sebuah teori. Sampai kita cari teori itu siapa yang pertama menggagasnya, kita cari referensinya. Kalau cara berpikir radikal itu persis seperti polisi kita mencari kasus itu, kan? Misalnya ada kasus pembunuhan, misalkan dicari DC, diolah TKP sampai ditemukan siapa pembunuhnya. Ini berpikirnya, tapi itu dalam menjadi kasus. Tapi dalam berpikir juga begitu. Ketika misalnya Muhammad menemukan sebuah hadis, atau yang mendengar diucapkan hadis itu dari siapa, atau ayat itu dari siapa, atau pendapat itu dari siapa. Jadi jangan memakai langsung sebagai referensi. Tapi cari dulu. Kalau hadis ini cari siapa riwayatnya, sampai kepada Rasul sana. Kalau itu Al-Quran juga, ini surat apa, asbabul urutnya apa, asbabul nuzulnya bagaimana. Jadi jangan diterima begitu didengar sekali langsung dijadikan sebagai referensi. Apalagi kita presentasi di seminar-seminar, itu sangat tidak boleh begitu. Bahasa lain, apapun yang kita ngomong itu adalah berdasarkan referensi yang kuat.
Nah, kita tahu sampai ke akar katanya kita tahu. Tidak hanya semata dari sebuah teori. Misalnya teori Big Bang Theory. Ya, itu siapa yang meletakkan Big Bang Theory? Baca lagi buku kita, cari lagi beberapa buku. Mungkin sampai kita temukan siapa penemunya yang pertama sekali menemukannya. Bukan apa saja di antara orang yang pertama itu di tengah-tengah itu, bukan di situ. Tapi kita menemukan sumber yang pertama itu tadi. Ya, yang mengatakan bahwa Big Bang Theory itu atau menemukan Big Bang Theory itu tokohnya siapa. Tapi kita temukan itu. Jangan hanya mendengar sepintas, langsung kita justifikasi itu sebagai sebuah pendapat. Itu filsafat ya. Jadi tidak sembarangan menerima apalagi tentang pendapat-pendapat para tokoh. Begitu Muhammad ya. Sudah dapat dipahami? Belum. Ya. Udah Pak. Ya, Muhammad. Itu cara berpikir radikal itu. Berpikir radikal itu adalah kita menemukan sumber aslinya. Itu saja ingat. Oke. Oke, yang lain ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Pak, Waktu kita masih ada. Ya, silakan. Ini dari Hafazah Ramadhani. Mahfazah lagi. Oke, silakan Mahfazah. Tadi kan Bapak bilang juga radikal nih berpikir hingga dapat sumber sampai ke akar-akarnya. Universal juga kayak gitu, Pak. Apa tuh perbedaannya tuh, Pak? Enggak. Kalau universal menyeluruh. Berpikir tidak sebagian-sebagian gitu. Tidak istilah setengah-setengah, tapi menyeluruh. Ya, berpikir menyeluruh. Artinya berpikir dari A sampai Z. Ketika kita berpikir tentang manusia itu sampai kepada dari kehidupan manusia itu sampai kepada tujuan hidupnya, sampai dia setelah dia tidak ada lagi di dunia itu akan kemana. Itu berpikir filsafat. Menyeluruh, coba dicatat menyeluruh. Tapi kalau ilmu pengetahuan, ya berpikirnya tidak menyeluruh, tapi tergantung kepada objek saja. Kalau dia kajiannya tentang otak, hanya otak aja yang dia otak-atik itu. Kalau tangan saja. Tapi kalau berpikir filsafat itu tentang manusia itu, dia berpikir dari apa itu manusia sampai mau kemana manusia itu. Apa tujuan hidupnya di dunia ini, habis itu setelah matinya bagaimana. Jadi dari A sampai Z menyeluruh itu universal. Dari kata universe itu ya, sangat luas ya, umum ya, berpikir secara umum. Itu perbedaannya dengan radikal. Kalau radikal kita berpikirnya gimana? Sampai kita temukan sumber aslinya. Ketika mendengar sesuatu atau menulis tentang sesuatu, jadi kita betul-betul sumber referensi kita itu adalah referensi yang pertama, bukan dari setelah atau sering sekarang kan dilihat di Google itu kan. Teori tabula rasa misalnya punya siapa. Jangan, harus kita curi tabula rasa itu dari siapa misalnya. Dari John Locke misalnya. Baru kita bahas. Jadi yang kita bahas itu berdasarkan sumber yang pertama itu, bukan sumber rentetan setelah itu sudah ditafsirkan oleh orang lain. Seperti kita ada orang membaca ayat satu, habis itu dia terjemahkan atau dia tafsirkan. Kita jangan berhenti di situ, tapi kita cari ayat itu, habis itu baca beberapa tafsir di situ. Tapi tetap kepada ayat itu dulu kita lihat. Secara akar katanya bagaimana ayat itu, makna literalnya bagaimana. Ya ayyuhalladzina amanu misalkan, itu kita lihat ayatnya apa dan ditafsir oleh siapa. Kalau kita tidak menemukan sumber aslinya, kita hanya menemukan setelah beberapa orang setelah sumber aslinya, itu takut kita terjebak, digiring oleh
pendapat orang lain. Makanya kalau hari ini kalian membaca buku-buku itu, bacalah buku yang aslinya dengan yang terjemah. Terjemah boleh kalian baca, tapi harus ada yang asli juga. Kalau nggak ada yang asli, berarti kalian membaca pendapatnya orang terjemah itu, bukan berdasarkan sumber aslinya. Kalau kalian membaca tafsir Jalalain atau menurut tafsir siapa, nanti kalian itu kan tafsir atau ayat nantilah ditafsirkan oleh siapa. Jadi sumber asli. Jangan begitu caranya kalau kita berfilsafat. Walaupun kita baca tafsir, tapi kita tahu ayat itu diambil ayat apa, surat apa dia. Habis itu bagaimana asbabul nuzulnya, apa historis kelahiran ayat itu bagaimana. Jangan hanya membaca, apalagi hanya mengetik di Google, itu lebih bahaya lagi. Itu dia. Sudah dapat dipahami? Dapat, Pak. Oke, silakan. Yang lain lagi, masih ada waktu kita. Ya. Apa perbedaan dari filsafat dengan sains di Arab? Ya. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Ayu. Ya, izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ada bilang pendekatan filsafat ada dua, historis sama sistematik atau problematis. Nah, Pak, saya mau bertanya, di sistematik atau problematis itu kan mengutamakan pokok pembahasan tanpa terikat tempat dan waktu. Maksudnya itu gimana, Pak? Terima kasih. Maksudnya, tanda terikat dengan waktu, makasih pertanyaannya. Kalau yang historis ya seperti filsafat Islam, filsafat Yunani, filsafat Cina, itu jelas di mananya dia itu berkembang, filsafat itu jelas ya di mana. Tapi kalau yang problematis atau sistematik itu adalah kita melihat dari sisi problematisnya, dari sisi materinya aja, pendekatannya. Misalnya kita kan dalam filsafat itu ada secara umum itu ada 3 yang dipelajari ya. Nanti kita juga akan melihat beberapa minggu lagi mungkin atau minggu depan. Dia ada metafisik, ada epistemologi, ada aksiologi. Kita melihat sesuatu itu tidak berdasarkan itu filsafat apa dia, tetap kita melihat sisi epistemologinya apa. Misalnya melihat pembelajaran itu tadi. Pembelajaran atau makna belajar itu bukan menurut filsafat Islam, tapi bukan menurut filsafat Barat, filsafat Cina, tapi dari segi metafisisnya pembelajaran itu bagaimana ya. Tapi itu nanti ada penjelasan selanjutnya karena ada menyangkut dengan materi-materi setelah ini nanti. Jadi nggak berbicara pembelajaran menurut filsafat ini, menurut filsafat Islam, menurut filsafat Cina, filsafat Barat, tidak. Tapi kita melihat pembelajaran itu adalah dari segi metafisisnya, dari segi epistemologinya, dari segi aksiologinya, atau dari menurut alirannya nanti. Ada aliran naturalisme, ada aliran idealisme, ada aliran realisme, ada aliran pragmatisme. Tapi ini ada di pembelajaran selanjutnya. Begitu Ayu ya. Kemudian saya jawab dulu yang bertanya. Dia khalifah tadi ya? Ya khalifah, apa? Ada yang WA, melalui WA? Enggak, di chat, Pak. Di chat ya. Apa perbedaan dari filsafat dengan syair di Arab? Syair di Arab, beda filsafat. Kalau syair itu kan ilmu kesastraan dia. Kalau filsafat ini induk segala ilmu. Kalau syair itu adalah bagian dari sebuah ilmu, berarti bagian apa istilahnya sub dari filsafat. Itu lahirnya kan orang menamakan syair itu kan setelah
menamakan itu sebuah ilmu sastra setelah abad keberapa kemarin, akhir abad ke-18, awal abad ke-19, ketika terjadinya pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan filsafat. Nah, itu bedanya. Itu ilmu pengetahuan, tapi dia ada filsafatnya juga, filsafat sastra nanti. Nah, dalam setiap ilmu itu ada filsafatnya. Artinya ilmu pengetahuan itu tidak bisa berpisah habis dengan filsafat. Karena kenapa? Kan filsafat itu mother of knowledge. Gimana kita berpisah putus habis itu dengan ibu? Kalau dengan bapak, walaupun darah dagingnya bapak, tapi bisa. Tapi kalau dengan ibu tidak bisa, susah itu karena beliau yang melahirkan. Nah, jadi begitu juga ilmu pengetahuan. Kalau dengan bapak, oke lah, bapaknya nggak melahirkan kan, bisa ditebak bapaknya siapa, itu masih banyak yang bisa ditebak. Tapi kalau bisa ibu, dia ada bukti melahirkannya, nggak bisa ditebak-tebak dia. Tapi kalau bapak kan harus dites DNA-nya, harus dites ini, harus dites. Tapi kalau melahirkan itu pasti ibu, tidak ada melahirkan bapak. Nah, begitu juga ilmu pengetahuan. Ya. Kalau syair itu bagian dari ilmu pengetahuan, masuk ke dalam wilayah sastra. Kemudian ada juga yang bertanya ini, apakah filsafat dapat membentuk semua karakter manusia? Jelas, dengan berfilsafatlah yang lebih. Ini siapa yang bertanya, Gus? Nur Maulita ya. Nah, apakah filsafat dapat membentuk semua karakter manusia? Ya, karena dalam filsafat itu bicara tentang karakter. Di mana bicara karakter? Tentang aksiologi. Nah, aksiologi itu adalah bicara tentang nilai. Yang di dalamnya itu ada etika dan ada estetika. Ya. Dan sesungguhnya dengan budaya filsafat itulah orang yang paling berkarakter. Dibandingkan orang yang hanya belajar ilmu karakter atau karakter dari sisi ilmu. Ingat, karena filsafat itu dia belajar dari seutuhnya, dia belajar sampai mau kemana nanti. Atau bahasa lain, filsafat itu dapat kita bedakan kalau ilmu pengetahuan ketika berhasil dalam sebuah penelitian sudah selesai dia. Tapi kalau filsafat belum selesai, untuk apa hasil ilmu pengetahuan itu? Misalnya kita ibaratkan bom atau granat itu. Kalau ilmu pengetahuan itu udah berhasil buat bom, udah selesai mereka. Tapi orang yang berpikir filsafat belum selesai itu. Untuk apa itu dibuat bom itu? Untuk mencelakakan manusia? Untuk apa? Karena itu tadi. Bicara tentang alam semesta dan bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta itu tadi. Apa tadi yang saya sebutkan tadi tentang human being itu, itu dia filsafat, itu yang membedakannya. Apa tadi filsafat? Ya, human being attempt to think more speculatively, bla 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 bla, about tentang universe, alam semesta, dan human relationship to that universe, ya, hubungan manusia dengan alam. Makanya kita sebagai manusia itu harus menjaga alam juga. Jangan babat hutang sembarangan, potong kayu sembarangan. Itu nggak saling menjaga. Begitu dia. Oke ya. Nur Maulita 01. Oke, ada lagi Gus yang chatting? Al-Kahri tadi Pak. Apa kaitan filsafat dengan hubungan mazhab? Kaitan filsafat dengan hubungan mazhab. Kaitan filsafat dengan hubungan mazhab. Kaitan kalau filsafat itu tadi sudah disebutkan. Hubungan mazhab itu bagian dari definisi filsafat. Ciri-ciri dari berpikir filsafat itu adalah berpikir sistematik itu. Sistematik itu adalah berpikir berdasarkan
Nah, pendapat itu atau aliran atau mazhab. Ketika kita mengatakan sesuatu itu, ya menurut siapa? Atau ketika kita melakukan sesuatu itu, menurut siapa? Kalau dalam Islam, ya, kalau dalam Islam jelas itu dalam fikih. Ya, ketika kita sholat, kita puasa, itu menurut siapa? Kita punya imam. Tapi dalam ilmu pengetahuan yang lain juga begitu. Ya, ada juga dalam biologi ada, dalam bahasa ada, dalam sastra ada aliran-alirannya. Ya kan? Dalam fisika ada alirannya, ilmu alam ada aliran, dalam sosiologi juga banyak pendapat tentang sosiologi perkotaan, sosiologi pedesaan. Nah, jadi filsafat itu memang ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah salah satunya adalah berpikir bermazhab. Ya, nggak ada kaitannya, bukan nggak ada kaitan, memang berpikir mazhab itulah ciri-ciri berpikir filsafat, salah satunya. Oke, ada lagi? Masih ada waktu? Terus? Sampai jam berapa kita? 40 Pak. Masih ada? Masih 7 menit lagi. 7 menit lagi. Oke, silakan. Masih ada 7 menit lagi. Yang Naswa Mayara Pak. Ya. Apa hubungannya filsafat dengan etika? Hubungan filsafat dengan etika. Hubungan filsafat. Etika itu adalah bagian yang dipelajari dalam filsafat. Nah, hubungannya ya memang dalam filsafat itu ada sisi yang dipelajari, itu salah satunya adalah ada etika. Nggak bisa dipisahkan, memang itu ciri-cirinya atau objek yang dipelajari dalam filsafat itu salah satu bagian aksiologi. Dipelajari dalam filsafat itu salah satu bagian aksiologi ya. Aksiologi itulah tapi benar. Oh ya, ini udah bunyi, udah didengar ya, nggak pakai itu lagi. Apa tadi hubungan filsafat dengan etika? Ya memang etika itu bagian dari yang dipelajari dalam filsafat. Sangat erat hubungannya itu. Sangat erat hubungannya. Karena memang yang dipelajari dalam filsafat, saya ulangi lagi, nanti mungkin kita pelajari juga minggu depan. Yang pertama adalah aspek metafisisnya atau ontologisnya, kemudian epistemologi, ya, dan yang ketiga adalah tentang aksiologi yang di dalamnya itu ada berbicara tentang etika. Ya, memang erat hubungannya, memang bagian dari topik pembicaraan atau bahasan yang dibahas dalam filsafat itu salah satunya adalah tentang etika. Ada lagi Pak. Satu lagi apa? Perbedaan antara filsafat timur dengan filsafat barat, Irna Amelia. Filsafat timur dengan filsafat barat. Oke, ini ada bedanya antara filsafat timur itu lebih kepada nilainya. Nah, sisi filsafat barat itu kalau secara umum dia lebih kepada sisi epistemologinya. Nah, mana buktinya? Kalau kita orang-orang tua kita dulu kalau mengajarkan kita di kampung-kampung kan, nah, memakai misalnya coba jangan tidur atau jangan naik-naik di atas bantal tidur itu, nanti akan tumbuh
cumut bahasa Aceh, bahasa Indonesianya bisul. Jangan lari-lari atau tidur di halaman atau di rumput, misalnya yang ada di depan halaman kita. Nanti ada burung yang melintas nanti di langit, kan bahaya sama ibu kita atau meninggal ibu kita misalnya kan. Jangan makan di kuali yang jadi kerak-kerak kuali itu, nanti akan dapat jodohnya bagaimana. Itu ya dari filosofi nilai yang ada di masyarakat kita. Tapi di barat nggak ada begitu, nggak ada takut jin, takut ini, nggak ada di sana. Coba lihat anak-anak barat yang pergi ke kita itu, kemana aja mereka pergi. Tapi anak-anak kita nggak berani, takut ada hantu, ada ini, ada itu, karena sudah biasa diajarin begitu. Tapi itu adalah dalam bentuk pendidikan. Tapi itu filosofi yang dipakai oleh orang-orang tua kita dulu. Lalu bagaimana cara membedakan keduanya? Mohon apa ini? Contohnya apa agar mudah. Keduanya apa ini? Bagus, ada masuk situ, ada masuk ini dari KA. Cara membedakan keduanya. Nanti ada perbedaan spesifiknya. Kalau ini masih ada hubungannya dengan filsafat barat dengan filsafat timur itu, yang jelas Filsafat dapat membentuk semua karakter manusia. Apakah karakter dan kepribadian itu sama, Pak? Kalau lalu bagaimana cara membedakan keduanya? Memberikan contohnya, Pak. Karakter dengan kepribadian itu sesungguhnya ada dalam ilmu psikologi nanti. Kalau mempelajarinya ada dari sisi ilmu psikologinya. Tapi karakter di sini adalah karakter yang bersifat filosofis. Karakter yang bersifat filosofis itu adalah karakter yang dipelajari nanti dalam aksiologi. Tapi nanti lebih lanjut, karakter manusia itu hasil dari pengalaman manusia, dari pengalaman kita ini, tingkah laku kita ini, itu ada hubungannya dengan karakter juga. Dan lebih menunjuk kepada kepribadian kita, itu adalah bagian dari karakter. Kalau bahasa kita itu, karakter itu mungkin orang pertama sekali melakukan sesuatu itu menganggap biasa. Tapi kalau sudah sesuatu yang dia lakukan itu, kepribadian seseorang yang sudah dilakukan itu berkali-kali, itu akan menjadi karakter. Dan bagi dia tidak menjadikan sesuatu yang dia lakukan itu ada keganjilan dalam pribadi dia, walaupun ketika dilihat oleh orang itu adalah ada sesuatu yang tidak bagus. Tapi karena dia sudah melakukan, misalnya dia tiap hari ada mengejek kawannya, tapi udah setiap hari dia ada mengejek kawan-kawannya, tapi bagi dia nggak menjadi merasa ganjil lagi, karena udah makanan kesehariannya lagi untuk ngejek-ngejek orang. Tapi bagi orang lain itu merupakan sesuatu yang aneh. Masa ngejek-ngejek orang aja? Jadi karakter itu yang mengejek-mengejeknya udah hampir tiap hari, dia tidak bisa membuang lagi itu, atau tidak bisa mengejek orang itu sudah seperti minum kopi setiap hari, itu harus ada. Kalau nggak ada nggak enak badan begitu, nggak mengejek orang satu hari itu nggak enak badan. Itu artinya sudah berkarakter. Bagi dia untuk mengejek orang itu karakter itu, karena sudah terbiasa dan bagi dia tidak menjadi sesuatu hal yang aneh. Walaupun sesungguhnya ketika orang melihat dia itu sesuatu yang aneh. Juga begitu dalam kepribadian, dalam berbicara, makanya harus dijaga. Kalau berbicara kita sering mojok-mojok orang, sering ini, sering itu, atau terlalu kelebihan kita ngomong, misalnya ngomong istilahnya lebay ya. Kalau orang kampung saya ngomongnya misalnya mengatakan ya banyak ini, banyak uang, banyak, bahasa sombongnya lah bahasa kita. Atau ada nipu-nipunya sedikit. Tapi kalau itu sudah menjadi bahan dia ketika ngomong dengan kawan-kawannya sudah berhari-hari atau tiap hari itu, atau sudah menjadi suatu kebiasaan, ya,
itu sudah berkarakter namanya. Jadi kepribadian itu bagian dari karakter itu sendiri. Bagian dari karakter. Kepribadian itu ya bisa menjelma menjadi suatu karakter, dan itu sangat bahaya ya, sangat bahaya kalau bagi seseorang kepribadiannya itu tidak dirubah. Lama-lama berkarakter, menjadi karakter dia. Kalau sudah menjadi karakter itu susah sekali. Kalau bahasa lainnya sudah berdarah dagingnya. Sudah berdarah daging, itulah karakter, sudah berdarah daging. Makanya karakter itu dirubah semasa kecil. Kalau sudah dewasa susah merubah karakter itu, sangat susah. Dari waktu kecil lah, makanya perlu dididik anak-anak kita itu semasa kecil. Kenapa disuruh oleh Rasul, oleh agama kita untuk mendidiknya dari waktu kecil? Itulah tujuannya. Kan tidak mungkin kalian sudah selesai kuliah masuk lagi ke SD nanti kah? Nggak mungkin. Jadi pendidikan itu adalah tidak bisa diulang. Itu diingat. Maka mendidik itu adalah sesuatu yang sangat penting dan riskan. Nggak ada istilah pendidikan ulang. Nggak ada. Yang ada remedial mungkin, tapi pendidikan ulang nggak ada. Nggak mungkin kita sudah selesai kuliah mau kuliah di TK lagi. Itu yang dapat kami sampaikan. Oke, ada lagi? Waktu kita masih ada Pak Gus? Waktu kita sudah habis untuk session hari ini ya. Terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung dan kita sudah belajar hari ini pada pertemuan kedua ya, kedua atau ketiga? Kedua ya, kedua. Insya Allah nanti dilihat dilihat di YouTube nanti ada pembagian tugas ya, disesuaikan nanti. Pertemuan pertama ini masih dari dosen pengampu atau asisten saya, nanti pertemuan keberapa kalian harus buat tugas. Itu ada di YouTube, coba dilihat nanti ada pembagian tugas kelompok. Tolong dibagikan nanti siapa kelompok yang pertama, kedua dan seterusnya, dan juga berapa orang kelompok yang pertama, kedua dan seterusnya. Jadi ketika setelah habis nanti session pemberian pembelajaran dari kami atau kuliah dari dosen pengampu, nanti baru mulai presentasi. Ketika terjadi presentasi juga nanti di akhir dari presentasi itu atau setelah selesai session presentasi sudah dijawab semua pertanyaan dan berdiskusi, kami juga akan memberikan ujangan-ujangan di mana yang menjelaskan di mana yang belum mengerti atau yang belum selesai dijawab oleh pihak kelompok yang mempresentasikan makalah tersebut ya. Sudah boleh dibagi nanti kelompoknya dan sudah boleh untuk membuat tugasnya, makalah dan juga PowerPoint. Terima kasih semua. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi